Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat benda-benda yang ada di hadapan kalian ini? Atau mungkin ada nggak yang di rumah kalian benda-benda seperti di gambar ini? Nah, kalau kalian pernah melihat benda-benda seperti gambar tadi, benda-benda yang kalian lihat tadi namanya apa? Ya, betul sekali. Gerabah. Jadi, gerabah adalah barang pecah belah dari tanah liat yang dibakar secara tradisional. Nah, salah satu tempat penghasil gerabah adalah di pulau mana? Ya, betul banget, di Pulau Madura. Nah, di mana sih letak Pulau Madura itu? Pulau Madura terletak di sebelah timurnya Surabaya ya. Nah, coba perhatikan di sini ada beberapa tahapan dalam pembuatan gerabah. Dalam pembuatan gerabah, yang paling terpenting adalah tanah liat. Jadi, menyiapkan tanah liat yang bagus itu sangat penting agar gerabahnya menjadi baik. Kemudian, tanah liat yang sudah disiapkan itu dibentuk. Setelah dibentuk sedemikian rupa, akhirnya jadilah sebuah gerabah. Gerabah di sini biasanya kendi, tempat minum, atau wadah yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan dengan cara dibakar atau dijemur. Nah, alat-alat pembuat gerabah terbagi menjadi dua, yakni alat umum dan alat khusus. Masing-masing ibu nanti akan menjelaskan alat umum dan alat khusus. Ibu akan menjelaskan alat umum terlebih dahulu ya. Untuk alat umumnya terdiri dari cangkul, linggis, dan ember. Sedangkan untuk alat khususnya ada panombuk, panempa, pengorek, penyambungan, pengelet, pengajakan, pengabuan, penampel, werkower, pamotong, dan yang terakhir adalah pungkuk. Nah, alat-alat tadi yang sudah ibu sebutkan itu digunakan untuk membuat gerabah ya. Kemudian, ibu akan menjelaskan proses pembuatan gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Ketiga, setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar, atau bisa dibulat-bulat seperti itu ya. Keempat, dengan menggunakan kain pengelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah yang terakhir yaitu setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur.
Alat-alat pembuatan gerabah tadi sudah disebutkan ya, alat-alat umum dan alat-alat khusus. Nah, ini adalah alat untuk pembuatan gerabahnya. Yang ada di warna orange tengah tadi, lingkaran itu untuk tempat tanah liatnya yang di tengah lingkaran. Bisa diputar, jadi membuat gerabah itu harus diputar-putar terus supaya terbentuk gambar seperti di bawahnya. Nah, di sini ada 3 gambar di papan tulis. Kalian bisa melihatnya. Yang pertama, gerabah yang sedang dikeringkan. Terus yang kedua, ada gambar tempat penyimpanan gerabah yang bagian bawah ya. Terus yang ketiga, gerabah yang sudah diberi cat. Ada juga gerabah yang diberi cat itu untuk orang-orang yang suka dengan keindahan setelah diberi warna. Nah, untuk yang coklat bisa juga. Itu tergantung dari selera kita masing-masing ya, anak-anak. Gerabah Madura ini telah memberikan banyak manfaat, baik untuk pengrajin maupun masyarakatnya. Pengrajin mendapatkan pekerjaan, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan anti polusi. Menggunakan kerajinan gerabah juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Nah, selanjutnya kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Mari kita simak cerita berikut ini. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura adalah salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Mari anak-anak kita membaca bacaan yang sudah terlihat di layar Anda. Kita baca dari paragraf 1 dan paragraf 2 secara mandiri ya. Silakan dilanjutkan membaca di paragraf ketiga dan keempat secara mandiri. Selanjutnya yaitu paragraf 5, paragraf ke-6, dan paragraf ke-7. Silakan dibaca secara mandiri ya. Setelah membaca dari paragraf 1 sampai 7 tadi, kita sekarang menentukan ide pokok tiap paragraf ya. Kita mulai dari paragraf 1 ya. Nah, dari paragraf 1, ide pokoknya, salah satu di antara warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Untuk paragraf kedua, yaitu pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar. Nah, untuk paragraf ketiganya,
Di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Nah, pada paragraf keempat, yaitu gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Untuk paragraf yang kelima, yaitu beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah. Untuk paragraf keenam, tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Untuk paragraf yang terakhir, yaitu di daerah penghasil gerabah, Madura ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara spesialisasi. Baik anak-anak, kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, sekarang tugas kalian untuk pekerjaan di rumah, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.